Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga kalian sekeluarga. Nah, anak baik, ayo kita lanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin pada minggu yang lalu telah kita bicarakan mengenai bagaimana cara menyusun iklan, slogan, dan poster. Kali ini coba hasil dari iklan dan poster yang sudah kita tulis itu kita sunting, ya, istilahnya menyunting, ya, menyunting iklan, poster, dan slogan. Menyunting, maksudnya menyunting itu ya bisa diartikan mengevaluasi. Kalau memang dari iklan, slogan, poster yang kita tulis itu masih ada yang hal-hal yang perlu kita betulkan sebelum kita publikasikan, ya. Kalau di media cetak ya sebelum kita publikasikan di koran, di majalah, dan lain sebagainya. Kalau media elektronik, kalau iklan kita pakai media elektronik ya sebelum kita kirimkan ke mungkin stasiun televisi atau apa, sehingga nanti bisa masyarakat memahami apa yang kita iklankan itu. Baik anak-anak, Pak Nur mengingatkan bahwa pola penyajian iklan itu ada dua. Iklan media cetak, ya, media cetak berarti bisa koran, bisa selebaran, dan iklan media elektronik yang kedua-duanya ini mempunyai karakter sendiri, ya. Kalau di media cetak, iklan di media cetak yang dibaca oleh masyarakat ya paling gambar, kata-kata. Tapi kalau di elektronik selain gambar, kata-kata, bisa gerak, bisa suara. Salah satunya itu perbedaan dari keduanya. Nah, iklan media cetak atau yang berbentuk selebaran itu ada dua. Iklan baris atau iklan mini dan iklan kolom. Iklan baris dikatakan baris karena iklan itu hanya terdiri dari beberapa baris. Kalau di koran, mohon maaf saya menyebut nama koran, Jawa Pos misalnya, itu ada iklan baris yang paling terkenal, disebut dengan iklan jitu, ya. Banyak yang diiklankan, bisa tanah, rumah, sepeda motor, laptop, komputer. Nah, hanya terdiri dari beberapa baris. Contohnya ini di buku, ini rumah jual RMH, semi, villa, LS 174 BT 4BH, kolam, air bagus, CCK, UTK, peristirahatan hubungi. Nah, ini adalah salah satu contoh iklan baris itu, iklan mini. Di iklan baris itu yang paling menonjol, mencolok itu adalah penggunaan singkatan-singkatan. Contoh RMH. Kamu lihat di sini, apa RMH itu? Singkatan dari rumah. Berarti ini iklan ini mengiklankan rumah. Semi, nah BT, ya, LS. Ada istilah LS, ada BT, BH, ya. Kemudian UTK, HUB. Nah, ini singkatannya. BPK Bapak, CCK cocok, ya. Nah, kemudian KRM kirim, LAM lamaran, SBY bisa Surabaya, JKT Jakarta, LT luas tanah, JUA JL jalan. Dan itu ciri daripada ini tadi, iklan baris. Kemudian iklan kolom itu agak luas, agak lebar, disebut iklan kolom. Itu iklan media cetak. Yang kedua adalah iklan media elektronik, ada tiga. Bisa di radio, di televisi, film. Apa bedanya? Iklan yang di radio, televisi jelas. Radio itu namanya adalah audio. Jadi yang kita dengar kata-kata atau suara. Kalau di televisi bisa kata-kata, bisa suara, gerak. Nah, itu. Kemudian selain dua tadi, menurut isinya iklan dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Iklan pemberitahuan, contohnya kegiatan, pertandingan sepak bola, atau konser, atau pameran, itu pemberitahuan
Kalau layanan masyarakat seperti pajak, enggak ya, itu namanya layanan masyarakat. Kalau penawaran bisa lowongan pekerjaan atau permintaan. Nah, itu lebih jelasnya. Oke, mohon maaf. Itu ya. Nanti di buku kalian ada iklan pemberi. Jadi menurut isinya iklan itu ada 3: iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Baik, anak, kita fokus sekarang ke iklan dulu. Struktur iklan itu yang pertama adalah pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut sebagai judul tag. Ya, judul iklan, ya, pengenalan produk, apa yang diiklankan, apakah sebuah produk elektronik atau kosmetik, ya kan ya. Yang kedua, pernyataan persuasif, berusaha pernyataan yang mendorong pembaca atau berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Seperti pada pelajaran yang lalu, ada sebuah produk mengenai jamu yang bisa menghilangkan, membersihkan wajah dari jerawat. Nah, ya kan? Tuh. Selain itu, dalam iklan sering disajikan pula slogan, gambar produk, serta nama dan logo perusahaan. Misalnya, membangun perpustakaan, membangun peradaban utama. Itu slogannya. Biasanya disertai dengan poster. Jadi iklan itu lebih luas dari slogan dan poster. Artinya di dalam iklan itu bisa muncul slogan, sekaligus bisa muncul posternya. Jadi iklan itu lebih luas daripada keduanya itu. Bisa dikatakan bahwa poster dan slogan itu seperti bagian dari iklan. Kebahasaan iklan, ya ini ya. Tag iklan bertujuan menawarkan produk baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu kata-kata yang muncul umumnya bersifat apa? Persuasif. Ya, kalau bujukan itu, kata bujukan kan konotasinya agak negatif, mempengaruhi. Nah, makanya di iklan itu nanti ada fakta, ada pendapat. Kita masyarakat sebagai yang akan membeli barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan itu harus hati-hati. Kata-kata itu fakta atau opini mendapat. Misal ada iklan rumah, hunian nyaman, sejuk, dan membahagiakan. Kalimat ini harus hati-hati kamu. Itu adalah opini, bukan fakta. Artinya pemasang iklan itu punya pendapat bahwa kawasan yang ditawarkan itu adalah hunian asri, sejuk, dan menyenangkan. Nah, sejuk, asri, menyenangkan, orang satu dengan yang lain boleh berbeda. Salahkah seperti itu dalam iklan? Tidak, anak-anak. Boleh saja, asalkan tidak menipu. Beda dengan kamu menghilangkan rumah 2 lantai ternyata hanya 1 lantai. Nah, itu yang namanya tidak boleh. Tapi kalau hunian rumah di kawasan pesisir Pantai Delegan, itu fakta. Artinya kalau kamu nanti membeli ternyata tidak di situ, kamu bisa komplain, artinya bisa membatalkan karena itu menipu dan menipu. Jadi dalam iklan itu ada fakta dan ada pendapat, makanya hati-hati. Nah, tadi disinggung Pak Anwar ini ya, ada iklan kata-katanya, artinya kebahasaan iklan itu khusus kalau iklan mini, iklan baris banyak menggunakan singkatan-singkatan. SPD bisa sepeda motor, kalau yang ditawarkan itu sepeda motor. TH tahun, ya kan ya. Luas LS, MG minggu, banyaklah ya. RMH rumah, KM bisa kamar mandi, KT kamar tidur, dan sebagainya. Itu banyak kita temui. Nah, ini bagaimana sih menyunting iklan itu? Apakah iklan itu berstruktur dengan lengkap? Ada judulnya, ada penjelasannya, ada penutupnya. Apakah informasi yang disampaikan mudah? Nah, tadi Pak Nur menyinggung. Ingat, di kata-kata iklan itu ada kalimat fakta, ada kalimat pendapat. Kalau pendapat ya terserah menurut kamu, supaya kamu nanti tidak kecewa setelah membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Tidak apa-apa orang menawarkan, karena apa? Karena relatif. Hunian ini
yang hunian asri dan menenangkan. Nah, kan asri ini kan bisa saja orang berbeda mengartikan, tapi tidak apa-apa dalam iklan. Apakah ilustrasinya memikat, ya? Apakah iklan itu sudah sesuai produk yang dijual serta sesuai pula dengan khalayak sasarannya. Nah, ini anak-anak sebagai latihan mudah saja nanti kamu centang. Iklan ini kamu perhatikan. Kaidah kebahasaannya bagaimana? Yang pertama apa? Kaidah kebahasaan. Nah, ini persuasif. Dua, imperatif. Imperatif itu perintah. Berirama, lagu. Nah, kan ada ya, seperti pantun dulu di kelas 7. Nah, itu namanya berirama. Contohnya berenang apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. Nah, bersenang-senang kemudian. Kalimat itu namanya berirama. Ya kan? Iklan juga harus seperti itu. Nah, nomor 1. Kalau menurut kamu nomor 1 iklan ini itu persuasif, mempengaruhi, ya kamu centang. Berarti begitu saja menjawabnya. Kalau 2, ada imperatifnya enggak? Dalam dunia indah tanpa narkoba. Dunia indah tanpa narkoba. Kalimat ini imperatif atau tidak? Kalau tidak, ya tidak perlu dinyentang. Hanya begitu saja latihan pertama. Nah, kalau latihan kedua, perhatikan kedua iklan di bawah ini. Nah, pertanyaannya dari kedua iklan tersebut, manakah yang perlu mendapat perbaikan? Apanya Pak yang diperbaiki? Tadi ini persuasif, imperatif, berirama, berkesan positif, dan ringkas. Itu saja latihannya. Anak-anak, materi ini disusun Pak Anwar dari buku-buku yang sudah ada. Buku kalian Kemendikbud yang ditulis oleh Bapak Eko Sasi, kemudian buku Bahasa Indonesia PowerPoint bentuknya disusun oleh Ibu Ika Setianingsih dan kawan-kawan pada tahun 2019 dan diterbitkan oleh penerbit Intan Pariwara. Nah, saya kira demikian pertemuan kali ini. Jangan lupa dicoba ya latihannya di rumah, nanti kemudian dikirim ke Jabri ke Pak Anwar. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Diakhiri Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.